Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Segala dalam pembelajaran kita kimia. Harapan saya kalian IPA 1 dan IPA 2 masih dalam kondisi sehat dan semangat untuk menerima pembelajaran dari saya. Sebagaimana jadwal kita hari ini masih pada sifat koligatif larutan, tapi khusus yang larutan elektrolit. Nah, sebelumnya saya ingatkan sedikit tentang pelajaran kamu di kelas 10, bahwasanya larutan itu dibedakan atas dua berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya ini merupakan juga faktor yang mempengaruhi sifat-sifat koligatif larutan. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas sifat koligatif larutan zat-zat non-elektrolit. Jadi, setiap soal yang kita bahas itu masih saya angkat dari zat-zat yang non-elektrolit. Bagaimana dengan zat yang elektrolit? Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis bergantung pada banyaknya partikel yang terdapat dalam larutan. Zat elektrolit jika dilarutkan akan terionisasi menjadi ion-ionnya yang merupakan partikel-partikel di dalam larutan. Hal ini menyebabkan jumlah partikel pada 1 mol zat elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Misalkan larutan non-elektrolit atau C6H12O6 atau yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah gula pasir. Jadi kalau seumpama kita masukkan gula pasir ke dalam air menghasilkan 1 mol larutan, nah satuan atau konsentrasinya itu adalah 1 molar. Pada kondisi seperti ini, titik beku larutan gula adalah minus 1,86 derajat Celcius atau di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan 1 mol larutan elektrolit NaCl mengandung 2 mol partikel secara langsung, yaitu 1 mol partikel Na positif dan satu lagi adalah partikel Cl negatif. Larutan NaCl 1 molar sebenarnya mengandung 1 mol partikel per 1000 gram air. Secara teoritis akan membeku di titik beku 2 kali 1,86 derajat Celcius. Jadi delta TF-nya itu adalah 3,72 derajat Celcius atau sekitar min 3,72 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalau kita ambil contoh lain pada larutan CaCl2 1 molar mempunyai 3 mol ion per 1000 gram air. Secara teoritis akan menurunkan titik beku 3 kali lebih besar dibanding larutan C6H12O6 dalam 1 molar. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah adanya faktor Van Hoff. Jumlah partikel atau zat yang larut dalam sebuah larutan elektrolit dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan bahwa dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut yang lebih besar dibanding daripada larutan non-elektrolit. Oke, bagaimanakah kita mengetahui larutan elektrolit dan non-elektrolit? Coba perhatikan rumus berikut. I itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, di mana I adalah faktor Van Hoff itu sendiri, kemudian N adalah jumlah kation dan anion, kemudian alfa itu adalah derajat ionisasi. Banyaknya ion yang dihasilkan dari zat elektrolit tergantung pada derajat ionisasi atau disosiasinya. Larutan elektrolit mempunyai 2 sifat, yaitu lemah dan kuat. Jika derajat ionisasinya mendekati 1, maka disebut dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan jika derajat disosiasinya mendekati 0, maka disebut dengan larutan elektrolit yang lemah. Derajat ionisasi disimbolkan dengan alfa
adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan jumlah zat yang mengion per jumlah zat mula-mula. Batas nilai derajat disosiasi atau derajat ionisasi adalah alfa lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Alfa sama dengan 1, maka dikatakan derajat disosiasi atau mengion secara sempurna, sehingga disebut dengan larutan elektrolit yang kuat. Sedangkan alfa sama dengan 0 untuk larutan yang tidak dapat mengion atau larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana rumus sifat koligatif larutan untuk zat atau larutan yang non-elektrolit dan larutan elektrolit? Sebelumnya, setiap poin-poin dari tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis sudah kita pelajari rumus-rumusnya untuk mencari sifat koligatifnya berdasarkan masing-masing rumusnya. Nah, sekarang khusus untuk larutan non-elektrolit, sederhana sekali, perbedaannya hanya di faktor Van Hoff. Saya ambil tabel sebagai berikut. Untuk penurunan tekanan uap, perhatikan, untuk penurunan tekanan uap, rumus yang kita peroleh dalam larutan elektrolit adalah delta P itu sama dengan P0 kali X terlarut. Nah, kalau di larutan elektrolit, delta P itu sama dengan P0 kali X terlarut dikali dengan I, yang mana I adalah faktor Van Hoff. Kemudian penurunan titik beku. Dalam larutan non-elektrolit, kita peroleh rumus delta TF itu sama dengan KF kali M. Sedangkan kalau di larutan yang elektrolit, kita akan peroleh rumus delta TF itu sama dengan KF kali M kali I. Dan I adalah faktor Van Hoff. Selanjutnya untuk kenaikan titik didih. Rumus yang kita peroleh dari larutan non-elektrolit adalah delta TB sama dengan KB kali M. Nah, kalau di larutan yang elektrolit, kita akan peroleh rumus delta TB itu sama dengan KB kali M dikali dengan I. Begitu seterusnya kepada tekanan osmotik. Nah, atau tekanan osmosis. Dalam larutan non-elektrolit, kita peroleh rumusnya adalah P sama dengan M kali R kali T. Kalau di larutan yang elektrolit, kita akan peroleh rumus P itu sama dengan M kali R kali T dikali dengan I. Jadi, I adalah faktor Van Hoff. Berikut kita lihat contoh soal untuk penggunaan rumus faktor Van Hoff terhadap sifat koligatif larutan elektrolit. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 1,8 gram larutan basa MOH2 kali dilarutkan dalam 100 ml air. Larutan mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Jika basa tersebut mengion 80%, hitunglah massa atom relatif logam pembentuk basa tersebut. Jadi, dalam soal ini, jika diketahui KB air sama dengan 0,52, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Tetapi tidak diketahui ARM, sehingga kita tidak tahu berapa MR dari MOH2 kali. Oke, nah dalam soal, untuk mengion 80% itu artinya adalah alfa atau derajat ionisasinya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Diketahui gram zat terlarut adalah 1,8 gram. Kemudian diketahui juga untuk ionisasi MOH2 kali adalah menjadi M2 positif tambah 2 OH negatif. Nah, dari sini diperoleh nilai N sama dengan 3. Selanjutnya diketahui lagi KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan
titik didihnya adalah 100,2 derajat Celcius. ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Yang ditanya adalah berapa AR dari logam M. Nah, kita lihat pembahasannya ya, secara rumus umum ini berarti kita harus cari dulu M-nya. Jadi rumus umumnya adalah delta TB itu sama dengan KB kali M kali I. Nah, delta TB itu sendiri adalah 100,2 kurang 100 derajat Celcius. Sehingga diperoleh 0,2. Kemudian KB adalah 0,52. M itu masih harus kita cari, sehingga untuk faktor Van Hoff-nya itu adalah 1 tambah 3 kurang 1 kali 0,8. 3 itu adalah N, 0,8 adalah alfa. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. M itu sama dengan 0,2 per 1,352. Hasil akhir dari M itu sendiri adalah 0,147 mol. Setelah kita dapat nilai M, maka kita cari lagi rumus untuk mencari MR. M itu sama dengan gram per MR kali 1000 per pelarut. Maka molalnya itu adalah 0,147, kemudian gramnya adalah 1,8, MR-nya masih harus kita cari, 1000 per 100 adalah volume air. Sehingga kita peroleh nilai MR itu sama dengan 18 per 0,147, sama dengan 122,5. Nah, setelah kita dapat MR-nya, maka kita cari AR masing-masing atomnya. MR itu sama dengan ARM tambah 2 kali ARO tambah 2 kali ARH. ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Maka 122,5 itu sama dengan ARM tambah 32 tambah 2. ARM sama dengan 122,5 dikurang 34. Maka ARM itu sama dengan 88,5. Saya lampirkan lagi untuk contoh soal yang kedua. Kamu boleh baca sendiri, kemudian kamu boleh pahami. Perhatikan papan. Saya beri kamu waktu untuk memahami contoh soal yang kedua. Kalau kamu terbentur atau terkendala, kamu boleh tanya saya dan japri saya. Harapan saya kamu sudah paham. Penjelasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.